Ganjar bakal diusulkan jadi capres Nasdem. PDIP sudah dijawab tegas. Kualifikasinya sama, dan itulah komitmen saya dan penghargaan saya kepada saudara di Rakernas ini. Maka saya akan bacakan penetapan rekomendasi nama-nama bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Artinya sudah berteman cukup lama, namun ketika hari ini kita mendekat kepada kontestasi, tentu ada hal-hal lain yang harus juga menjadi concern baik oleh partai politik maupun masyarakat, bahwa utamanya Nasdem sendiri punya proses dalam melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calon. Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu, tapi saya PDI Perjuangan. Lalu saya partainya PDI Perjuangan, ini jadi markasnya PDI Perjuangan gitu. Berarti tetap PDIP ya Pak? Iya, kita kan kader PDI. Ya, bagi PDI Perjuangan, ya tentu saja kita tidak campur tangan rumah tangga partai lain. Hanya saja kami punya prinsip bahwa menjadi partai politik itu punya tugas untuk menyiapkan kader-kader pemimpin yang gembleng dari anggota partai. Karena itulah Rakernas PDI Perjuangan nanti diadakan di sekolah partai sebagai suatu pengingat bahwa kepemimpinan itu lahir melalui proses sekolah partai dan kemudian penugasan kader partai. Tadi Pak Ganjar sudah ditanya wartawan, Pak Ganjar menegaskan saya adalah PDI Perjuangan tegak lurus pada disiplin partai dan terkait dengan calon presiden dan wakil presiden kewenangan ketua. Hanya 2 provinsi yang tidak mengusulkan nama Anies. Ya berikutnya juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Hanya 4 provinsi yang tidak mengusulkan Ganjar. Habis itu diikuti oleh Andika Perkasa, Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, ada juga nama Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Ada ketimpangan yang luar biasa. Sementara pada saat Republik didirikan di kota ini, janji Republik itu adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuannya tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai Nasdem harus bisa menjadi yang menjaga cita-cita menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ganjar bakal diusulkan jadi capres Nasdem. PDIP sudah dijawab tegas. Jakarta, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto memastikan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegak lurus terhadap PDIP. Hal itu disampaikan Hasto menanggapi kabar Ganjar yang akan diusulkan sebagai calon presiden dalam rapat kerja nasional Partai Nasdem yang kini sedang berlangsung. Pak Ganjar sedang datang kemarin menegaskan, saya PDI Perjuangan dan tegak lurus kepada perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan terkait Capres dan Cawapres Kongres PDIP telah memberikan mendarat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, ujar Hasto, ditemui di sekolah partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 17 bulan 7 2022.
Sehingga kesadaran sebagai kader partai yang telah dilakukan oleh Pak Ganjar itu adalah salah satu jawaban yang sangat tegas, ucapnya. Sebagai partai politik, kata Hasto, PDIP telah membangun organisasi kepartaian yang mempersiapkan kader menjadi calon pemimpin. Menurut dia, organisasi partai politik juga sudah selayaknya mempersiapkan calon-calon pemimpin dari partai sendiri. Bagi PDI Perjuangan, berpolitik ini kan membangun organisasi kepartaian agar fungsi yang diatur dalam undang-undang salah satunya adalah kaderisasi kepemimpinan partai, kata Hasto. Itu merupakan fungsi sistemik yang seharusnya dilakukan oleh partai. Maka hal tersebut yang seharusnya dilakukan oleh partai politik karena partai politik bukan klub sepak bola, ucapnya. Senada, Ganjar Pranowo pun menegaskan bahwa dirinya merupakan kader PDIP dan tegak lurus terhadap arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kendati begitu, Ganjar menghormati dukungan partai lain yang mengusulkannya sebagai calon presiden. Ya, semua orang bisa memberikan. Kami menghormati partai apapun gitu ya, karena saya anggota PDIP. Tentu keputusan tegak lurus kepada Ibu Ketum itu sudah menjadi rumus seluruh anggota partai, kata Ganjar. Ganjar enggan menanggapi lebih jauh terkait adanya dukungan partai lain yang akan mengusungnya sebagai calon presiden. Menurut dia, pemilihan umum pemilu masih jauh dan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah masih banyak yang harus diselesaikan. Kita masih diminta untuk menyiapkan soal UKM, soal pangan pendampingan beras. Lebih baik saya mengerjakan dulu tugas saya sebagai gubernur, kata Ganjar. Sebelumnya, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa, membeberkan sejumlah nama yang akan diusulkan sebagai capres dalam rapat kerja nasional (Rakernas Nasdem). Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dari 27 DPD, ada 4 nama yang akan kami sampaikan. Nama-nama yang selama ini juga sudah berkembang. Jadi seperti Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Andika, Pak Erick Thohir, itu nama-nama yang DPD usulkan ke DPW Jabar, ujar Saan kepada wartawan di Jakarta Convention Center JCC Senayan, Rabu 15/6/2022 malam. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jadi salah satu nama yang mencuat diusulkan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem. Dalam rapat kerja nasional Partai Nasdem menjadi calon presiden, Ganjar juga sudah menyatakan dirinya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Menanggapi wacana tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya tidak mempermasalahkan sikap Ganjar Pranowo yang menegaskan dirinya sebagai kader PDIP itu. Dia mengatakan Partai Nasdem berpolitik dengan happy sehingga tak mempersalahkan hal itu. Nasdem juga pernah mengusung kader PDIP lain dalam pemilu, yaitu Joko Widodo yang sekarang menjadi presiden. Kalau toh nanti ada nama Pak Ganjar sebagai kandidat capres yang diusung Partai Nasdem, Pak Jokowi juga kader PDIP, jadi no problem, tutur Willy ditemui wartawan di Jakarta Convention CNN Senayan.
Partai Nasdem kita berpolitik dengan happy, dengan riang gembira, sambungnya. Willy mengungkapkan, Ganjar memang masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan. Ia menilai respon yang disampaikan Ganjar pun adalah hal yang wajar. Toh Pak Ganjar kader PDIP tidak ada yang bisa menyangkal itu, kata dia. Ia menjelaskan steering komite Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem telah melakukan rapat internal untuk menentukan usulan 3 kandidat capres yang bakal diusung.